warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Asisa, NIM 195522178 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis informasi yang dibutuhkan perusahaan dan kebutuhan informasi. Selanjutnya, jenis informasi yang dibutuhkan perusahaan. Yang pertama, sistem. Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, konflik tujuan. Konflik tujuan ini terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya atau dengan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, keselarasan tujuan. Terjadi ketika subsistem mencapai tujuan saat berkontribusi dengan tujuan keseluruhan organisasi. Jadi, semakin besar organisasi dan sistem yang lebih kompleks, maka semakin sulit untuk mencapai keselarasan tujuan. Yang keempat, data. Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Dalam bisnis, perlu mengumpulkan beberapa jenis data seperti aktivitas, menempatkan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, dan orang yang berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Yang kelima, informasi. Informasi adalah data yang telah dikelola, diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya penggunaan membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. Yang ketujuh, nilai informasi. Nilai informasi adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Jadi, keuntungan informasi meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas tersebut. Selanjutnya, kebutuhan informasi. Scott dan Susan memutuskan bahwa mereka harus memahami bagaimana fungsi sebelum mereka dapat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif. Kemudian mereka dapat menentukan jenis data dan prosedur yang akan dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Perkenalkan, saya Oktavia Nurinda Wulansari, NIM 195221104. Pembahasan selanjutnya merupakan proses bisnis. Nah, proses bisnis ini disebut juga dengan transaksi. Transaksi merupakan perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau kejadian lain yang diukur dari segi ekonomi. Nah, contohnya meliputi menjual barang kepada pelanggan, membeli barang dari supplier, dan membayar gaji karyawan. Nah, dalam proses bisnis ini terdapat 5 siklus. Yang pertama adalah siklus pendapatan atau revenue cycle yang merupakan barang dan jasa yang dijual untuk mendapatkan uang atau janji untuk menerima tunai di masa depan. Yang kedua adalah siklus pengeluaran atau expenditure cycle, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran tunai atau janji untuk membayar tunai di masa depan. Yang ketiga adalah siklus produksi atau konversi atau production or conversion cycle, di mana bahan baku diinformasikan menjadi barang jadi. Selanjutnya adalah siklus sumber daya manusia atau penggajian atau human resource atau payroll cycle, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Yang kelima adalah siklus pembiayaan atau financing cycle, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang. Kemudian, investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjaman tersebut. Saya Indah Putri Setiani, NIM 195221135. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi itu? Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Ada 6 komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem.
Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, perangkat jaringan komunikasi yang digunakan SIA. Yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data dari sistem informasi akuntansi. Dari keenam komponen SIA tersebut, memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Selanjutnya, bagaimanakah SIA dapat menambah nilai untuk organisasi? Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan karena pendekatan tersebut membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aktivitas kompleks dan multilangkah seperti mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilih metodologi solusi, dan mengimplementasikan solusi. Selanjutnya yaitu SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk keputusan di masa yang akan datang. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat yang tepat waktu. Yang kelima, dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagang atau mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Nah, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, strategi bisnis, dan budaya organisasi. Nah, sangat penting untuk kita mengenali bahwa desain sistem informasi akuntansi ini juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan arus informasi di dalam organisasi. Contohnya seperti SIA dapat membuat informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara luas yang memungkinkan peningkatan tekanan pada otonomi dan desentralisasi. Nah, perkembangan teknologi informasi ini dapat mempengaruhi strategi bisnis. Contohnya, dengan berkembangnya internet dengan sangat
luas dan cepat mempengaruhi cara berbagai aktivitas yang dilakukannya. Secara signifikan dapat memengaruhi strategi maupun posisi strategi. Nah, internet ini dapat membantu untuk mengurangi biaya secara drastis, membantu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi dengan biaya yang rendah. Selain itu, banyak keunggulan teknologi lain yang mempengaruhi perusahaan dan memberikan kesempatan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Contohnya adalah analisis prediktif. Nah, analisis prediktif ini merupakan analisis yang menggunakan gudang data dan algoritma yang kompleks untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan tren historis dan menghitung probabilitas. Nah, analisis prediktif ini menyediakan dugaan cerdas mengenai apa yang diharapkan untuk melihat bahwa waktu dekat ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan proses bisnis mereka. Nah, sistem informasi akuntansi ini pada suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu mengadopsi dan mengelola posisi strategis. Pencapaian paling layak antar aktivitas mengharuskan pengumpulan data setiap aktivitas. Nah, hal ini juga penting bahwa setiap informasi mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan mengenai aktivitas organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferus Farsalata dengan NIM 195221260. Saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan, mereka sebagian besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Aktivitas dapat dikonseptualisasikan saat membentuk rantai nilai yang terdiri dari 5 aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai ke pelanggan. Aktivitas utama yang pertama yaitu logistik inbound, terdiri atas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa atau produk yang akan dijual. Contohnya, produsen mobil menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. Yang kedua yaitu operasi, adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya aktivitas jalur perakitan yang mengkonversi bahan baku menjadi mobil jadi. Yang ketiga yaitu logistik outbound, adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya adalah mengirimkan mobil ke dealer mobil. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan, adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Iklan adalah contoh aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang kelima yaitu pelayanan, adalah aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya termasuk pelayanan, perbaikan, dan pemeliharaan. Aktivitas pendukung atau support aktivitas memungkinkan dilakukannya 5 aktivitas utama secara efektif dan efisien. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu infrastruktur perusahaan. Infrastruktur perusahaan adalah aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, memperkerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi adalah aktivitas meningkatkan barang atau jasa. Contohnya termasuk penelitian dan pengembangan, investasi di bidang TI,
dan desain produk. Yang keempat adalah pembelian. Pembelian merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Menggunakan TI untuk mendesain kembali sistem rantai nilai dalam menghasilkan manfaat yang luar biasa dan menghemat daya. Contohnya Tennessee Valery Authority, pembangkit daya yang direkayasa ulang rental pasokannya dan membuat sistem perusahaan yang memberikan informasi secara luas sehingga ke menit terakhir, dan bukan seperti sistem terbaru dalam sehari yang digantikannya. Sistem yang baru menggantikan 20 sistem yang lebih kecil dan tidak kompatibel, mengurangi sumber daya manusia hingga 89 orang, dan menyimpan 270 juta dolar pada 5 tahun pertama. Rantai nilai organisasi adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang disebut rantai pasokan atau supply chain, seperti yang ditunjukkan dalam figur 1-5. Perusahaan manufaktur berinteraksi dengan pemasok dan distributornya dengan menaruh perhatian pada rantai pasokannya. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dengan membantu yang lain dalam rantai pasokan untuk meningkatkan kinerja mereka. Contohnya S&S dapat meningkatkan aktivitas pembelian dan logistik inbound dengan mengimplementasikan sistem manajemen persediaan just in time lebih efisien dan mengurangi biayanya dan meminimalkan modal yang melekat pada persediaan. S&S dapat meraup keuntungan tambahan jika tautannya ke sistem baru dengan pemasoknya, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas rantai nilai utamanya secara lebih efisien. Contohnya dengan memberikan informasi yang lebih detail dan tepat waktu mengenai kebutuhan persediaan. Pemasok S&S dapat secara lebih efisien merencanakan jadwal produksi mereka. Bagian resultan diakibatkan pengurangan biaya dapat diteruskan ke S&S dalam bentuk biaya produk yang lebih rendah. Permasalahan yang diakibatkan karena kurang efisiennya rantai pemasok diilustrasikan oleh Limited mengalami ledakan pertumbuhan, termasuk akuisisi perusahaan retail lainnya seperti Victoria's Secret dan Abercrombie and Fitch. Akuisisi ini menyisakan Limited yang dengan situs yang berantaikan, di mana lebih dari 60 sistem informasi yang tidak kompatibel.